Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari PKM kami yang berjudul mengolah limbah bonggol jagung menjadi kotak tisu yang cantik dan bernilai ekonomi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Novita Sari Wahyu Astami dengan NIM 284, yang kedua Pipin Rarofiki dengan NIM 285, yang ketiga Talita Tia Husna dengan NIM 287, dan yang keempat Eka Afifah Apriliana NIM 288. Indonesia merupakan salah satu negara agraris atau agriculture country yang mempunyai ragam hasil pertanian lainnya yang sangat penting dalam perindustrian nasional. Kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian termasuk pemanfaatan produk sampingan dan sisa pengolahan yang masih kurang menyebabkan jumlah limbah pertanian terus-menerus meningkat. Salah satu limbah organik yang ada di Indonesia yaitu limbah bonggol jagung. Limbah bonggol jagung secara produktivitas per hektar menduduki tempat terendah dibandingkan limbah pertanian lainnya. Tetapi karena areal tanaman jagung yang cukup luas dan umur tanamannya yang relatif pendek, sehingga panen bisa diperoleh beberapa kali dalam setahun. Akibatnya, hasil produksi dan limbahnya cukup berimbang dengan limbah pertanian lainnya kecuali padi. Sisa pengolahan industri pertanian pada jagung akan menghasilkan limbah berupa bonggol jagung yang jumlahnya akan terus-menerus bertambah seiring dengan peningkatan kapasitas produksi. Salah satu ide kreatif dalam mengurangi volume limbah bonggol jagung dan meningkatkan nilai tambahannya adalah dengan memanfaatkan limbah bonggol jagung untuk diubah menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomi. Berbagai jenis kerajinan tangan dapat dibuat dengan memanfaatkan bahan bekas yang awalnya dibuang dan tidak bernilai. Salah satu kerajinan yang dapat diolah dari bonggol jagung yaitu menjadi kotak tisu. Proses tersebut membutuhkan kreativitas dan ketekunan agar produk tersebut menjadi menarik dan memiliki nilai jual. Namun, tantangan dalam membuat kreasi yang terbilang sangat unik ini adalah dalam hal menjaga agar bonggol jagung tidak berjamur. Agar bonggol jagung tersebut tidak berjamur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan merendam bonggol jagung tersebut dalam larutan anti jamur atau memakai ekstrak kulit udang yang dicampur dengan cuka. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Sisa produksi dari sektor pertanian pasti akan menghasilkan limbah. Salah satu limbah yang ada di Indonesia yaitu limbah bonggol jagung. Masyarakat sering menganggap bahwa limbah bonggol jagung sebagai barang yang tidak bermanfaat dan tidak memiliki nilai guna. Padahal apabila diolah dengan baik, maka berpotensi menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. Salah satu produk yang dapat dihasilkan dari limbah bonggol jagung ini yaitu kotak tisu. Kotak tisu pada umumnya terbuat dari bahan kain seperti kain perca, kain flanel, dan ada juga yang terbuat dari bahan dasar kayu. Di sini kelompok kami membagi rumusan masalah menjadi 3. Yang pertama, apa saja peluang dan hambatan dalam proses pembuatan kotak tisu dari limbah bonggol jagung. Yang kedua yaitu apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kotak tisu dari limbah bonggol jagung. Yang terakhir yaitu bagaimana cara membuat kerajinan tangan kotak tisu dari limbah bonggol jagung. Selanjutnya yaitu bagian isi. Kerajinan kotak tisu dari limbah bonggol jagung berpotensi laku di pasaran. Kotak tisu dari limbah bonggol jagung ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya juga ramah lingkungan. Usaha kerajinan kotak tisu dari limbah bonggol jagung memiliki peluang usaha yang cukup besar di pasaran karena masih jarang orang yang menjualnya. Masih belum banyak yang memanfaatkan bonggol jagung sebagai kerajinan kotak tisu. Selain itu, peluang yang dimiliki yaitu tersedianya media sosial yang memudahkan dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan konsumen yang lebih banyak. Namun, ada beberapa hambatan yang terkadang membuat usaha ini menjadi tidak lancar. Misalnya saja seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang berbahan dasar limbah, dan ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kotak tisu tidak terlalu dibutuhkan. Dari hambatan tersebut bisa menjadi evaluasi untuk meningkatkan kreativitas dalam pengolahan kotak tisu dari bonggol jagung untuk menarik perhatian konsumen.
Nah, di sini saya akan memaparkan apa saja alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan kotak tisu dari bonggol jagung. Yang pertama, alatnya. Alatnya ada mesin penghalus kayu, mesin pemotong kayu, pisau pemotong kayu, lem tembak, amplas, penggaris, kuas cat, baskom, face shield, sarung tangan, dan juga masker. Sedangkan bahan yang akan digunakan yaitu bahan utamanya ada bonggol jagung, lalu bahan lainnya ada pensil, triplek, larutan asam cuka, isi lem tembak, dan cat pengkilap kayu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan kotak tisu dari bonggol jagung. Yang pertama, proses pembersihan bonggol jagung yang masih kotor. Yang kedua, proses perendaman atau pengawetan dengan larutan asam cuka. Proses ini bertujuan agar bonggol jagung tahan lama dan tidak mudah berjamur. Caranya yaitu, siapkan ember, tuang larutan asam cuka ke dalam ember dan tambahkan air. Setelah itu, rendam bonggol jagung selama 2-3 jam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu proses penirisan dan pengeringan. Proses ini dilakukan di bawah sinar matahari, dan pastikan bonggol jagung dijemur hingga benar-benar kering sebelum nantinya akan masuk ke proses selanjutnya. Yang keempat yaitu proses pengamplasan bonggol jagung. Proses ini bertujuan agar permukaan bonggol jagung menjadi halus. Yang kelima yaitu proses pemotongan bonggol jagung. Setelah bonggol jagung sudah dipotong, selanjutnya yaitu yang keenam proses pembuatan kerangka kotak tisu. Setelah kerangka kotak tisu jadi, masuk ke proses selanjutnya yaitu proses penempelan bonggol jagung yang sudah dipotong ke kerangka kotak tisu. Nah, setelah kotak tisu dari bonggol jagung sudah jadi, proses yang terakhir yaitu proses pemberian cat pengkilap kayu agar kotak tisu menjadi lebih cantik dan menjadi lebih menarik. Berikut ini merupakan desain stiker yang akan menjadi logo dari produk kami yang bernama Dainty Box. Kesimpulan dari hasil PKN kami, Indonesia merupakan salah satu negara agraris atau agricultural country yang mempunyai berbagai ragam hasil pertanian lainnya yang sangat penting dalam perindustrian nasional. Kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian termasuk pemanfaatan produk sampingan dan sisa pengolahan yang masih kurang menyebabkan jumlah limbah pertanian terus-menerus meningkat setiap harinya. Salah satu limbah organik yang ada yaitu bonggol jagung. Untuk mengurangi volume limbah bonggol jagung dan meningkatkan nilai tambahnya adalah dengan memanfaatkan limbah bonggol jagung untuk dirubah menjadi salah satu produk kerajinan yang bernilai ekonomi, seperti kotak tisu yang kami buat yang kami beri nama Dainty Box. Peluang yang dimiliki cukup besar karena masih jarang yang menjual kotak tisu dari limbah bonggol jagung dan harganya pun relatif terjangkau untuk berbagai kalangan. Sebagai penutup dari kami, kotak tisu dari bonggol jagung adalah suatu kerajinan yang dapat merubah limbah yang tidak berguna di masyarakat menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi dengan proses pembuatan yang tidak terlalu sulit dan alat bahan yang mudah dijumpai di masyarakat. Kerajinan ini menjadi usaha yang cukup menjanjikan di kalangan anak muda. Terlebih di masa sekarang, sarana promosi produk luas, bisa melalui media sosial atau platform-platform e-commerce yang disediakan seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak dan lain-lain. Usaha daur ulang limbah seperti ini harus dikembangkan guna mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan di masyarakat. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.